orientasi kepada masyarakat kecil yang terutama adalah 3 bidang. Satu, energi, kedaulatan pangan, dan restorasi maritim. Jadi dengan adanya rencana pembangunan tol laut ini, terus kedua, seandainya janji-janji Pak Jokowi seperti pengadaan persawahan untuk 1 juta hektar di sini adalah tantangan dari institusi Badan Pertanahan ke depan maupun Kementerian Agraria yang akan datang, ini harus bisa mengantisipasi itu, baik menyangkut kawasan industri yang akan ditetapkan, terus kedua mengenai bandara, pelabuhan, maupun revitalisasi pasar itu sebanyak 5.000 lokasi. Apakah Badan Pertanahan Nasional sama dengan kementerian? Kita berharap tentunya kementerian lebih luas daripada Badan Pertanahan Nasional. Kalau selama ini Badan Pertanahan Nasional selalu berbicara mengenai tanah, apakah Kementerian Agraria itu cukup berbicara soal tanah? Arti kata sama dengan Badan Pertanahan. Karena kalau kita bicara agraria, sumber daya agraria itu adalah bumi, air, dan ruang angkasa. Sedangkan tanah itu sebagian kecil daripada bumi, hanya permukaan. Nah, ini yang kita lempar, apakah kita akan mengatakan yang namanya Kementerian Agraria di samping mengenai tanah juga mengenai air, yang pasti tentunya mengenai ruang. Ruang itu yang maksudnya seperti ruang bawah tanah, ruang dalam kata apartemen, rumah susun, atau ruang di atas tanah, itu akan kita kembangkan. Tetapi ada permasalahannya, apakah satunya referensi nasional? Ini sangat dalam, Ibu dan Bapak yang saya terima. Mengapa? Karena dari pengamatan saya, diperlukannya satu peta dari satu negara yang diakui dan akan menjadi referensi base yang akan digunakan oleh institusi lain untuk menempatkan informasi kekayaan yang ada di wilayah. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 25A itu disebutkan bahwa wilayah Indonesia negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai batas yang ditentukan. Jadi ini adalah gambaran di mana pekarangan. Nah, wilayah itu adalah laut yang 2/3, lahannya ada dalam rangka menyelesaikan permasalahan agraria tersebut dan menciptakan pengelolaan sumber daya agraria, sumber daya alam yang adil, berkelanjutan dengan dilandasi semangat reformasi. Majelis Permusyawaratan Indonesia telah mengeluarkan TAP MPR nomor 9 tahun 2011. Salah satu amanat TAP MPR ini adalah memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaharuan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik pertanahan yang berkaitan dengan sumber daya agraria yang terjadi. Dengan adanya rencana Bapak Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala, memperkuat BPN selama pembangunan atau perubahan yang terjadi di kawasan Cikarang. Waktu kita mulai tahun 90, penduduk Kabupaten Bekasi waktu itu Kota Madia dan Kabupaten masih menjadi satu. Saat ini sudah salah. Itu hanya 1,1 jiwa. Selama 24 tahun sampai 2014, Kabupaten Bekasi jumlah penduduknya sekarang sudah 2,6 juta jiwa. Kalau ditambah Kota Madia Bekasi kurang lebih jumlahnya 4 juta jiwa. Jadi dalam 24 tahun terjadi peningkatan populasi karena pembangunan kawasan industri. Angkatan kerja di Kabupaten Bekasi pun pada tahun 90 700.000. Kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,7, hampir
2 kali, hampir 2,5 kali. Dan bukan hanya undang-undang kehutanan saja, tetapi undang-undang yang lain juga banyak sekali. Undang-undang sumber daya air, undang-undang tentang pertambangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada saat reformasi, MPR menyadari bahwa ini harus diperbaiki, harus disempurnakan. Tahun 2001 ada TAP MPR nomor 9, tahun 2003 juga ada TAP MPR tahun 2003, nomor 5 kalau tidak salah. Di situ sangat jelas bahwa diberikan amanat kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan pengelolaan sumber daya alam melalui pembaharuan agraria. DPR 2004-2009 menunggu usulan pemerintah tidak kunjung timbul, tidak kunjung datang. Semestinya inisiatifnya diharapkan dari pemerintah. Kemudian 2009-2014, DPR 2009-2014 itu juga menunggu, tidak kunjung datang juga. Akhirnya atas inisiatif beberapa teman-teman